Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat HDVC. Istilah HDVC atau High Definition Video Call atau bisa kita pendekkan menjadi video call atau video conference, ini adalah istilah yang belakangan menjadi tren karena adanya status COVID-19. Jadi istilah ini kita gunakan untuk melakukan meeting atau belajar online atau training secara online. Di dunia industri ada dua perangkat yang kita pakai untuk melakukan video call atau video conference, yaitu yang pertama adalah Cisco. Ini adalah penampakan paket dari Cisco SX20, dan satu lagi adalah Polycom HD7000. Oke, ini adalah perangkat yang sering kita gunakan. Perangkat ini harganya lumayan mahal. Nah, di sini ini adalah kalau Cisco sudah kita pasang untuk acara meeting. Di bagian atas ini adalah kamera, di bagian bawahnya ini adalah mic dan remote. Nah, ini adalah memasang dua mic. Ini adalah perangkat ya. Ya, ini perangkatnya, yang kotak besar adalah perangkatnya. Nah, di sini ini spesifikasi dari Cisco SX20, fitur dan kemampuan dari SX20 bisa kita lihat di sini. Silakan bisa dicek dengan detail di websitenya cisco.com. Dicari saja dengan pencarian SX20. Ini adalah fitur-fiturnya, kemampuan dan keunggulan dari Cisco SX20. Gitu ya. Pertama kali kita melihat ini dan kita membelinya, saat itu harganya sekitar 120 jutaan. Ini lebih mahal ketimbang yang Polycom sekitar harga 40 jutaan. Oke, ini adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan meeting atau training secara langsung. Oke, lanjut. Kali ini kita akan langsung menjelajah ke web admin atau halaman web dari Cisco HDVC SX20. Langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome dan kemudian kita ketikkan IP address dari Cisco SX20 ini. Di sini sudah halaman sign in ya. Silakan masukkan user dan password sesuai dengan user yang ada di halaman device SX20 di halaman utama. Jadi pas posisi kita nyalakan perangkat Cisco ini, kita sambungkan ke TV lah, di situ sama dengan user yang ada di sini. Atau bisa kita menggunakan user lain yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita lakukan sign in. Nah, seperti ini adalah halaman home daripada Cisco SX20. Cisco Telepresence SX20. Di sini bisa kita lihat software versionnya masih TC 6.0.0. Ini adalah masih versi bawaan dari pembelian baru, belum pernah di-update. Di sini ada serial numbernya, ada IP addressnya. Nah, di sini tertulis IP public karena saya langsung menggunakan IP public. Kalau misalkan menggunakan IP lokal, akan muncul IP lokal. Tapi
Kalau menggunakan IP lokal berarti harus dibantu menggunakan IP forward port dari firewall server. Karena di sini menggunakan IP public secara langsung, jadi pensettingannya lebih mudah, gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat di menu call control. Di sini sudah banyak sekali address book yang sudah saya masukkan. Ini adalah ada beberapa alamat IP dari partner-partner perusahaan maupun dari buyer. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada yang bernama perusahaan dan ada yang bernama buyer. Dari sekian banyak alamat yang ada di sini, ini tidak hanya dari IP public yang menggunakan Cisco saja, namun juga ada yang menggunakan HDVC bermerek lain, semisal Polycom. Di sini yang bagian bawah di sini kita bisa lihat juga ada saya masukkan dari Zoom Singapura dan Zoom Hong Kong. Ini artinya apa? Artinya alat ini bisa berkomunikasi dengan aplikasi Zoom. Jadi kalau misalkan ada meeting Zoom, kita bisa menggunakan HDVC Cisco ini dengan syarat Zoom-nya sudah terintegrasi dengan Room. Artinya Zoom yang berlisensi. Jadi perlu diingat tadi ya, hanya Zoom yang berlisensi dengan Room yang bisa melakukan komunikasi dengan perangkat Cisco ini. Jadi Zoom yang versi gratisan maupun Zoom yang versi Pro tapi tidak terintegrasi tidak bisa melakukan komunikasi. Artinya kita tidak bisa memanggil ke Zoom karena Zoom-nya belum terintegrasi. Ya, ini sehubungan dengan biaya langganan tiap bulannya. Jadi akan berbeda antara versi Zoom yang Pro dengan versi Zoom Pro plus di sini artinya terintegrasi dengan Room. Room ini bisa H323 maupun yang SIP, gitu ya. Jadi ada beberapa yang menggunakan di sini, ada yang menggunakan Cisco, Polycom dan Zoom. Oke, kita lanjut. Menu selanjutnya adalah call control. Nah, di sini jadi kalau kita sudah melakukan sambungan tersambung, maka di bagian kanan ini akan muncul status dari sambungan tersebut. Kira-kira seperti itu. Di sini live snapshot, kita kalau centang seperti ini ya, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini artinya ruangan sedang dipakai, namun tidak menggunakan perangkat Cisco, hanya untuk meeting biasa saja. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini nanti ada status video, suara dan presentasi. Nanti akan muncul di sini. Oke, selanjutnya di sini di menu konfigurasi. Di sini yang bagian paling penting ada di System Configuration. Kita klik saja. Nah, di sini ini adalah nama dari perangkat ini. Ini bahasa yang kita pakai saat ini, bisa kita lihat English, Chinese. Di sini tidak ada bahasa Indonesia ya, sangat disayangkan, tapi tidak masalah. Inggris saya kira cukup lah. Kemudian untuk setting-setting yang lain ini biasa saja ya. Jadi untuk men-setting ini cukup langsung masuk ke network 1. Nah, di bagian bawah sini kita bisa lihat IPv4. Saya masukkan IPv4, saya masukkan gateway, subnet mask. Nah, di sini sudah bisa tersambung. Untuk DNS ini opsional saja, dimasukkan boleh, tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Karena kita call menggunakan IP public, jadi sebenarnya DNS tidak diperlukan. DNS itu untuk menerjemahkan nama menjadi IP, tapi karena kita call langsung ke IP, jadi tidak diperlukan DNS. Jadi setting statis DNS sudah, IPv4 sudah. Nah, di bagian bawah ini standar-standar saja, tidak saya ganti-ganti.
Kemudian di network service di sini, nah, bisa kita lihat di sini H323 mode saya on kan. Yang lainnya opsional saja, masih default. Oke, lanjut ke bagian atas ya. Nah, di sini audio masih default, kamera juga saya biarkan default. Untuk conference ini juga masih saya biarkan default. Cuma di sini untuk max receive call rate-nya saya ganti ke 6 mega. Silakan disesuaikan, tidak masalah. Kita tarik ke bawah, nah, seperti ini tampilannya. Oke, lanjut ke menu eksperimental. Eksperimental juga ini masih pengubahan yang berarti di sini. Facility service, menunya seperti ini. Kemudian untuk H32 tadi, nah di sini address-nya. Ini kalau misalkan NAT-nya tetap saya pasang saja untuk IP publiknya, saya modekan on. Nah, untuk gatekeeper-nya juga saya masukkan. Yang lainnya biasa saja. Ini kalau setup modenya saya bikin direct. Jadi bukan gatekeeper, jadi yang dipakai adalah yang direct langsung. Oke, tadi network 1 sudah, network service juga sudah. Phonebook server ini juga masih default, provisioning juga masih default, RTP default, SIP juga default. Tapi di sini saya matikan. SIP ini saya matikan karena kalau posisinya on akan sering mendapatkan telepon masuk dari nomor-nomor yang digitnya pendek. Jadi ini saya matikan saja supaya tidak mengganggu, gitu ya. Untuk security ya ini masih default saja. Untuk serial port juga di sini masih default. Standby ini saya change delay-nya ke 360. Nah, ini artinya selama waktu ini perangkat akan di posisi standby. Kemudian sistem unit sudah tadi. Time silakan disesuaikan dengan zona time-nya masing-masing. Untuk user interface saya masukkan kontak list ya, bisa diganti meeting list atau di Helpad. Kemudian untuk videonya, nah di sini bisa kita lihat. Nah, ini sambungannya langsung ke TV 86 in. Jadi ini TV 86 in. Oke, tadi sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu configuration, ke sistem status. Sistem status ini adalah untuk statusnya saja yang sudah kita atur sebelumnya. Di sini tidak bisa diganti-ganti ya, cuma untuk melihat atau mereview settingan yang sudah ada. Di sini contohnya network 1, di sini kita bisa lihat IP, gateway, subnet, DNS. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat SIP, security. Ya, di sini adalah cuma status saja. Oke, lanjut ke menu configuration personalization. Nah, di sini personalization ada dua yang bisa di customization, bisa di custom, yaitu wallpaper dan ringtone. Untuk ringtone sendiri ini sudah di lagi, silakan dipilih sesuai dengan irama yang disukai. Ini untuk panggilan masuk ya. Untuk wallpaper sendiri di sini sudah disiapkan 4, mulai dari yang kosong dan ada 3 gambar. Saya menggunakan gambar bagian bawah ini adalah custom wallpaper. Saya membuat wallpaper ini dengan beberapa gambar di Photoshop, kemudian saya sesuaikan resolusinya 1920 x 1200 itu ya, disimpan dalam PNG file. Nah, setelah itu kalau mau diganti silahkan tinggal klik plus saja, pilih gambarnya, nah di open, di upload, maka akan tergantikan wallpaper yang ada di layar TV itu ya. Oke, saya lanjutkan ke menu configuration, ke peripheral. Di sini bisa kita lihat
cuma satu kamera Cisco Precision HD 1080. Ini kamera utama yang body. Nah, di sini kemudian videonya masuk, ini adalah masuk lewat HDMI dan DVI. Video outputnya, nah, ini outputnya tadi ya saya sambungkan ke TV 86 inch. Ya, ini simpel saja, ini hampir sama dengan status. Oke, kemudian di sini user administration. Nah, di sini ada dua user yang sudah saya buat. Nah, untuk yang default adalah admin, saya tambahkan satu user di bawahnya. Tinggal klik add new user saja. Kalau mau ditambahkan seperti ini, tinggal diisikan password, PIN dan sebagainya. Oke, saya cancel. Nah, oke, saya lanjutkan ke menu configuration sign in banner. Sign in banner itu kayak semacam welcome ya, ada tulisannya atau hubung ke SSH atau telnet web RS232, nanti akan muncul banner di sini. Banner yang setelah kita tersambungkan. Contoh misalkan saat ketik selamat datang di Cisco GBI misalkan seperti itu, maka akan muncul saat kita tersambung lewat SSH telnet web dan RS232. Tapi di sini saya kosongkan saja, tidak terlalu penting. Kemudian masuk ke menu configuration ke API. Di sini masih standar, tidak ada perubahan apapun. Kemudian kita lanjutkan ke configuration ke security. Di sini pun juga masih standar-standar saja. Tidak saya lakukan apa-apa di sini. Oke ya, jadi di sini sudah selesai untuk menu configuration. Kita klik ke menu diagnostics. Nah, di sini ada dua menu troubleshooting. Nah, ini adalah statusnya. Dia tidak diapa-apakan. Kemudian masuk ke log file. Log file ini adalah log catatan, mulai dari transaksi komunikasi atau panggilan masuk dan lain sebagainya, ada di sini semua. Setting aplikasi audio dan lain sebagainya tercatat di sini. Silakan tinggal diklik untuk mendownload transaksi yang sudah tercatat. Oke, kemudian kita lanjut ke menu maintenance. Di sini ada software upgrade. Jadi kalau mau di-upgrade silahkan hubungi ke support tim Cisco Regional Indonesia. Biasanya di Jakarta. Nah, nanti akan dikasih firmware terbarunya. Jadi di sini kita tidak bisa mendownload firmware-nya langsung dari websitenya Cisco. Ini biasanya kita harus kerjasama dengan Cisco lokal Indonesia misalkan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke menu membackup settingan. Silahkan di tag backup. Kalau mau kembalikan tinggal di restore saja, sangat simpel sekali di sini. Dan kemudian masuk ke factory reset. Ini kalau mau melakukan reset ya seperti pada umumnya ya, settingannya akan hilang semua, masuk ke settingan semula seperti baru. Di sini kalau di sini menu selanjutnya adalah restart. Ini kalau mau merestart perangkat Cisco-nya. Oke, tadi sudah kita lihat semua ya. Di sini ini adalah cuma simple setting configuration. File control ini adalah untuk melakukan panggilan. Nah, di sini bisa kita lihat ruang meeting room sedang digunakan, tapi tidak ada panggilan masuk atau panggilan keluar. Di sini masih kosong, artinya posisi sedang standby, tidak sedang digunakan. Nah, oke. Kira-kira itu ya, simple ya. Ini adalah seluruh menu min yang ada di Cisco Telepresence SX20. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.